Selamat datang di Beetle Channel, semoga kita bahagia. Jangan lupa subscribe, like, komen dan share agar channel ini semakin berkembang. Terima kasih. Novel jenius luar biasa. Bab 901 Banyak alasan sebuah negara mirip dengan sebuah perusahaan. Ketika negara memiliki produk terbatas, mudah merugi ketika ekonomi sedang tidak baik. Pemerintah harus menyuntikkan dana ke dalam perekonomian untuk menebus kerugian. Cara ini tidak salah, tetapi ada dua faktor penting. Pertama, apakah dana yang disuntikkan bisa berkelanjutan? Kedua, dana yang disuntikkan ke dalam perekonomian harus meningkatkan kemampuan ekspor negara dan menurunkan kerugian di masa depan. Namun pemerintah Thailand hanya bisa meraih poin pertama. Mereka bisa mendapatkan investasi dari Jepang, tetapi ekspor mereka diturunkan. Produk ekspor utama Thailand adalah elektronik. Sebagian besar komponen elektronik yang diimpor China berasal dari Thailand dan negara-negara Asia Tenggara lainnya. Namun sejak awal tahun lalu, permintaan global akan produk elektronik turun signifikan. Ekspor elektronik Thailand tidak dapat dipertahankan bahkan dengan meningkatnya perdagangan dengan China. Perdagangan Thailand turun dari 8,2% menjadi 3%. Itu berarti ekspor Thailand mungkin tampak baik-baik saja, tetapi mereka merugi. Juga, sebagian besar pabrik elektronik Thailand didirikan oleh perusahaan Jepang. Biaya tenaga kerja dan tanah sangat murah di Thailand, dan itu menciptakan kesan yang salah bahwa Thailand adalah negara manufaktur komponen elektronik kelas dunia. Tetapi pabrik-pabrik ini semuanya adalah subkontraktor perusahaan elektronik Jepang. Bahkan dengan investasi setinggi itu, pemerintah Thailand masih merugi setiap tahun. PDB mungkin tinggi, tetapi negara tidak menghasilkan uang. Sebagian besar uang diambil oleh investor asing, terutama perusahaan Jepang. Sony, Panasonic, Aiwa, dan bahkan Six Sense Company memiliki pabrik di Thailand. Bukan hanya biaya mendirikan pabrik yang murah, biaya operasionalnya juga tidak sedikit, dan pemerintah juga menawarkan subsidi yang menarik. Dengan lebih banyak pabrik, permintaan tenaga kerja akan meningkat, dan gaji pekerja akan meningkat. Gaji pekerja Thailand telah meningkat lebih dari 10 kali lipat selama 10 tahun terakhir. Ketika gaji pekerja meningkat, perusahaan yang membutuhkan tenaga kerja dalam jumlah besar akan kehilangan daya saingnya. Sepatu, pakaian, dulunya adalah produk ekspor utama Thailand. Tetapi karena sebagian besar pabrik-pabrik ini tutup, ekspornya juga turun. Informasi dan data ini dikumpulkan oleh anak buah Feng Yu, dan Feng Yu mengerti mengapa sistem keuangan Thailand bisa runtuh begitu cepat. Pemerintah Thailand beroperasi di bawah kerugian, dan rata-rata utang per orang lebih dari $1.500 Amerika Serikat. Tapi orang Thailand masih menghabiskan uang mereka dengan boros. Parfum Eropa, anggur mahal, mobil, jam tangan, diimpor ke Thailand. Thailand, sebagai importir Mercedes-Benz ketiga di dunia, menunjukkan bagaimana orang Thailand membelanjakan uang mereka. Fu Guangzheng sempat berpikir untuk menjual kendaraan Songjiang Motors ke Thailand, tetapi dealer di Thailand tidak tertarik. Hanya merek mewah yang bisa laku di Thailand. Segmen kelas menengah diambil oleh merek Jepang. Orang Thailand puas dengan kehidupan mereka dan merasa negara mereka berkembang pesat. Mereka bahkan memandang rendah Cina, karena rata-rata pendapatan mereka lebih tinggi daripada orang Cina. Setelah orang Thailand menjadi kaya, mereka mulai membelanjakan barang-barang mewah dan juga berinvestasi di pasar saham. Kebanyakan orang di Thailand berinvestasi dalam saham. Tak peduli guru, pekerja, sopir, bahkan ibu rumah tangga. Full time mulai membeli saham. Pasar saham sedang naik, dan semua orang mengira mereka bisa mendapatkan banyak uang ketika mereka memasuki pasar saham. Deposito di bank semakin berkurang, dan semua orang mengeluarkan tabungan mereka untuk berinvestasi di pasar saham. Bahkan orang-orang mendapat pinjaman untuk membeli saham,
karena mereka merasa keuntungan dari pasar saham lebih besar dari suku bunga. Lembaga keuangan Thailand juga mendapat pinjaman dalam jumlah besar dari bank. Jumlah yang mereka investasikan di pasar saham sangat signifikan sehingga mereka dapat memanipulasi saham untuk mendapatkan keuntungan darinya. Bank-bank memberikan semakin banyak pinjaman, dan orang-orang semakin sedikit menyetor ke bank. Akibatnya, bank hanya bisa menaikkan suku bunga pinjamannya. Namun meskipun tingkat bunga lebih tinggi, itu tidak menghentikan orang untuk mendapatkan pinjaman. Bunga tahunan 17%. Sudahlah, saya akan mendapatkan pinjaman itu. Pengembalian dari investasi di properti dan saham dapat menutupi bunga dalam beberapa bulan. Ini bukan lagi investasi. Itu telah menjadi spekulasi. Suku bunga pinjaman telah meningkat, dan beberapa perusahaan tidak mampu membayar bunganya. Akibatnya, produksi mereka terpengaruh dan tidak bisa mengekspor produknya ke luar negeri, sehingga menurunkan total ekspor Thailand. Ketika negara lain menjadi kaya, mereka akan berinvestasi dalam struktur dasar negara mereka, seperti pendidikan. Tapi kemakmuran Thailand hanya di permukaan. Pemerintah merugi setiap tahun dan tidak punya uang untuk pendidikan. Sistem pendidikan dan teknologi Thailand jauh di bawah negara-negara Asia Tenggara lainnya. Thailand berada di posisi terakhir di Asia. Tanpa teknologi dan sistem pendidikan yang sehat, negara tidak akan memiliki insinyur. Industri teknologi tinggi yang kritis di Thailand tidak dapat dikembangkan. Tidak ada negara yang bisa menjadi dominan jika tidak memiliki teknologi yang maju. Itu sebabnya ekonomi Thailand mungkin baik-baik saja, tetapi tidak pernah menjadi negara yang stabil. Sederhananya, Thailand tidak ada di sini atau di sana. Mereka tidak memiliki industri berteknologi tinggi, dan industri tradisional mereka kehilangan daya saing. Tidak dapat dihindari bahwa ekonomi mereka runtuh. Pemerintah Thailand tidak menyadari masalah ini. Tentu saja tidak. Pemerintah Thailand menyadari masalah ini, tetapi mereka tidak memiliki solusi. Ekspor mereka semakin buruk dan baht Thailand menghadapi depresiasi. Jika baht Thailand terdepresiasi, kerugian Thailand akan semakin besar. Pemerintah Thailand tidak punya pilihan selain mengintervensi pasar keuangannya. Mereka harus menstabilkan mata uang mereka. Namun, ketika pemerintah suatu negara mengganggu pasar keuangannya, itu berarti pasar keuangan negara tersebut memiliki masalah yang parah. Perekonomian negara bisa runtuh. Soros dan gengnya juga memperhatikan hal ini. Mereka masih tidak harus keluar semua, dan pemerintah Thailand telah turun tangan untuk ikut campur. Jika mereka menyerang pasar keuangan Thailand dengan kekuatan penuh, dapatkah pemerintah Thailand menghentikan mereka? Bank Thailand tidak memiliki uang untuk membantu perekonomian karena mereka memiliki terlalu banyak kredit macet. Sebagian besar kredit macet ini dikeluarkan oleh staf bank kepada teman dan kerabat mereka. Semua staf bank ini merasa bahwa berinvestasi di saham dan properti dengan uang dari pinjaman bisa mendapatkan keuntungan yang tinggi. Bahkan rakyat jelata di jalanan melakukan ini untuk menghasilkan uang. Bagaimana staf bisa mengecewakan teman dan kerabat mereka? Apakah mereka tidak punya sesuatu untuk digadaikan? Sudahlah, pasar berjalan dengan baik sekarang, bagaimana mereka bisa gagal membayar kembali pinjaman? Sebuah keluarga dengan 3 orang harus membayar hipotek 2 rumah. Lagi pula, rumah itu bukan untuk mereka tinggali. Itu adalah investasi, dan setelah 1 atau 2 tahun, mereka bisa menjualnya untuk mendapatkan keuntungan. Alasan penting lainnya adalah bahwa baht Thailand dinilai terlalu tinggi. Jika bukan karena nilai tukar tetap, baht Thailand akan terdepresiasi sejak lama. Beberapa alasan mengakibatkan krisis keuangan Thailand. Bahkan jika Soros dan komplotannya tidak menyerang Thailand, krisis keuangan ini juga akan terjadi. Tetapi setelah Soros dan Feng Yu menyerang pasar keuangan Thailand, mereka akan memunculkan krisis ini. Bab 902 Serangan Penuh, bersiaplah, semuanya. Kita akan mulai hari ini. Feng Yu bertepuk tangan untuk menarik perhatian semua broker.
Semua broker bersemangat. Mereka tahu waktunya telah tiba bagi mereka untuk melancarkan serangan penuh. Meski sebelumnya mereka telah membuang Thai-baht, jumlahnya tidak signifikan. Feng Yu dan Soros berharap pihak lain akan kehilangan lebih banyak uang dan mendapatkan keuntungan yang lebih tinggi. Tapi kemarin, Soros menelepon Feng Yu, dan mereka berdiskusi melalui telepon. Mereka sepakat untuk membangun portofolio kontrak masa depan jangka pendek dan jangka panjang dan membuang baht Thailand dalam jumlah besar. Mereka memutuskan untuk menghancurkan baht Thailand sekaligus. Sebelum mereka mulai, Feng Yu telah mendapatkan kontrak berjangka Thai baht senilai 1 miliar dolar Amerika Serikat. Feng Yu terus meminjam uang dan membuang saham di pasar saham Thailand dalam upaya mengganggu pasar keuangan Thailand. Meskipun Feng Yu mengalami kerugian besar, karena indeks pasar saham turun, dia akan mendapat untung dari korslet saham. Indeks saham berjangka sama dengan komoditas berjangka, di mana hanya diperlukan deposit 10%. Beberapa lembaga keuangan bahkan menerima setoran 5%. Dengan leverage ini, pengembaliannya signifikan jika Feng Yu menang. Tapi risikonya juga sangat tinggi. Thailand memiliki 15 bank lokal dan lembaga keuangan luar negeri, dan Feng Yu mulai mengatur anak buahnya untuk mendapatkan pinjaman besar dalam baht dari mereka. Kontrak masa depan jangka pendek dan jangka panjang Feng Yu melalui bank luar negeri. Pasar forex mirip dengan pasar saham. Jika ada lebih banyak penjual daripada pembeli, harga akan turun. Feng Yu dan Soros mulai membuang baht Thailand pada saat yang sama, dan harga baht mulai turun. Kirilenko menatap monitor dengan penuh semangat. Feng, apakah kita menghasilkan uang ketika nilai baht turun? Tentu saja. Tapi jumlah saat ini tidak ada apa-apanya. Kami mulai membangun portofolio kami saat rate 24:1, dan sekarang hanya 25:3:1. Jumlah ini terlalu rendah. Bukankah kita menggunakan leverage? Iya. Kita bisa mendapatkan 1,3 baht untuk setiap 1 dolar Amerika Serikat. Bahkan jika leverage 10 kali lipat, pengembalian kami hanya 13 baht. Keuntungan kami hanya sekitar 50%. Apakah Anda tahu berapa banyak kerugian yang kami timbulkan ketika kami membuang baht Thailand? Itu berarti baht Thailand harus terus jatuh agar kita bisa menghasilkan uang. Iya, jangan cemas. Saya memperkirakan baht Thailand akan turun menjadi 27:1 paling lambat lusa. Kami akan berhenti ketika mencapai jumlah ini. Feng Yu tersenyum. Berhenti. Mengapa kita harus berhenti? Bukankah kita harus terus membuang baht Thailand dan membuatnya semakin turun? Bagaimana kita akan menghasilkan uang jika baht Thailand berhenti terdepresiasi? Anda pikir pemerintah Thailand bodoh? Mereka pasti akan turun tangan, kalau tidak, Thailand akan mengalami inflasi super. Sudah ada tanda-tanda inflasi di Thailand sekarang, dan pemerintah Thailand telah memberlakukan beberapa langkah untuk menghentikannya. Pemerintah telah menerbitkan 10 miliar obligasi Thai Baht, berharap untuk mendukung pasar keuangan mereka. Cadangan properti juga meningkat dari 100% menjadi 120%. Lembaga keuangan juga menyiapkan 5 miliar baht sebagai cadangan. Itu berarti akan ada lebih banyak baht Thailand yang beredar, dan pasokan akan melebihi permintaan. Ketika suatu negara menyuntikkan sejumlah besar mata uang mereka ke pasar, itu akan menyebabkan inflasi. Bagaimana pemerintah akan ikut campur? Kirilenko bertanya. Mereka akan melakukan yang sebaliknya. Harga akan meningkat ketika mereka mulai membeli. Pemerintah Thailand masih memiliki cadangan devisa yang besar. Bulan lalu, mereka telah melakukan ini sekali. Berdasarkan analisis kami, pemerintah Thailand telah menggunakan 2 miliar dolar Amerika Serikat dari cadangan devisa untuk mengganggu nilai tukar. Oke. Sulit untuk menjelaskan kepada Anda bagaimana seluruh operasi bekerja. Beberapa jargon sulit dijelaskan dalam bahasa Rusia. Guang Wei, ajak kakak Ki untuk bersenang-senang di Macau. Ingat, jangan terlalu banyak bertaruh.
Fu Guangwei ingin membawa Feng Yu ke Makau untuk bersenang-senang. Di Hong Kong, banyak orang suka pergi ke Makau untuk liburan singkat. Terkadang, warga Hong Kong akan menghabiskan akhir pekan mereka di Makau. Ada banyak wanita cantik dari seluruh dunia di Makau, dan itu paling cocok untuk orang-orang seperti Kirilenko. Kamu tidak pergi. Apakah Anda tidak memiliki orang untuk mengawasi operasi di sini? Kirilenko bertanya. Jika saya tidak memantau pasar, mereka sekarang akan tahu kapan harus berhenti. Ketika pemerintah Thailand turun tangan, Soros pasti akan mundur, meninggalkan kami untuk menghadapi pemerintah Thailand secara langsung sebagai kekuatan utama. Feng Yu tahu dengan jelas bahwa di kehidupan sebelumnya, pemerintah Thailand dan pemerintah Malaysia bergandengan tangan melawan Soros dan membuat Soros menderita kerugian lebih dari 300 juta dolar Amerika Serikat. Dia bahkan tidak bisa memulihkan kerugiannya dengan kontrak berjangkanya. Dalam kehidupan ini, meskipun banyak hal telah berubah, seperti keterlibatan Feng Yu dan Kirilenko, Feng Yu masih berharap hal yang sama terjadi. Dia ingin melihat berapa banyak uang yang disiapkan Soros untuk mengukur kekuatan Soros dan gengnya. Sekarang, Soros sedang menunggu Feng Yu untuk membuang lebih banyak bat Thailand, dan Feng Yu juga menunggu Soros melakukan hal yang sama. Semakin banyak mereka membuang, semakin banyak kerugian yang akan mereka alami untuk saat ini. Tetapi pada akhirnya, keduanya akan menghasilkan uang. Feng Yu bertaruh. Dia mempertaruhkan uangnya pada Soros tidak akan menahan diri. Lagi pula, tidak semua uang Soros adalah miliknya sendiri. Sebagian dari investor. Bahkan jika Soros bisa bertahan, investornya mungkin tidak akan begitu sabar. Tidak setiap investor seperti Kirilenko, yang mempercayai Feng Yu tanpa syarat. Meskipun Kirilenko datang ke kantor setiap hari untuk menanyakan situasinya, dia tidak pernah keberatan dengan apa yang dilakukan Feng Yu. Ini karena Kirilenko mempercayai Feng Yu. Oke. Anda semua dapat melapor setelah Anda selesai merekam perdagangan harian Anda. Ingat, Anda masing-masing harus mengirim email kepada saya tentang analisis pasar Anda. Feng Yu meregangkan dirinya. Sudah lama sejak dia duduk di depan monitor begitu lama. Meski lelah, ia tetap semangat. Feng Yu jarang bersemangat seperti ini. Memiliki penghasilan tahunan 1 miliar atau 800 juta dolar Amerika Serikat adalah hal biasa bagi Feng Yu. Hanya saham Microsoft dan Yahoo miliknya yang dapat menghasilkan jumlah ini jika dia menjualnya. Namun kali ini adalah kesempatan Feng Yu untuk mengetahui bagaimana Soros dan Quantum Fund beroperasi. Ini juga merupakan kesempatan bagi Feng Yu untuk menghasilkan uang. Efek mereka membuang Thai baht dalam jumlah besar hanya menurunkan nilainya sedikit hari ini. Keesokan harinya, Feng Yu melihat kartu Soros. Dia menyuruh anak buahnya untuk menyebarkan desas-desus bahwa pemerintah Thailand akan bangkrut secara internasional. Pemerintah Thailand memiliki banyak utang luar negeri, yang hampir jatuh tempo, dan baht terdepresiasi. Dia mendesak semua orang untuk menukar baht Thailand dengan USD. Desas-desus ini menyebar ke Thailand dengan cepat, dan nilai tukar baht mulai turun lagi. Kali ini, nilai baht turun lebih dari sebelumnya dan melampaui batas Bank Sentral Thailand. Pasar mulai panik. Bab 903 penutupan kontrak berjangka secara tiba-tiba di kantor, banyak orang berjalan mondar-mandir. Beberapa dari mereka berbicara dengan keras, bertukar informasi, dan Feng Yu duduk di depan PC-nya, dengan setumpuk dokumen di depannya. Di dalam kantor yang bising, ada pria lain yang tidak bergerak. Itu adalah Kirilenko. Dia sedang membaca majalah dengan serius. Ya, ini adalah majalah porno paling populer di Hong Kong, kurang dari Lung Hu Bao lebih besar dari. Salinan ini adalah edisi ulang tahun khusus yang diberikan kepadanya oleh Fu Guangwei. Tiba-tiba, Feng Yu menerima email. Dia membukanya dan mulai membacanya. Oh, Bank asing Thailand juga mulai membuang baht Thailand untuk USD. Ini akan menjadi pukulan yang signifikan bagi pemerintah Thailand. Saat ini,
Soros dan komplotannya terus membuang bat Thailand dalam jumlah besar. Dengan benar, Feng Yu harus melakukan hal yang sama, dan itu akan menyebabkan nilai bat semakin terdepresiasi. Tapi Feng Yu tidak melakukan apa-apa. Dia bertindak seolah-olah dia tidak terlibat dalam operasi ini. Sekarang, hanya Soros dan anak buahnya yang menjual bat Thailand, dan untungnya bagi mereka, beberapa perusahaan di Thailand panik. Perusahaan juga mengikuti tren dan mulai membuang bat Thailand mereka dengan imbalan USD. Pasar keuangan Thailand mulai runtuh. Harga saham terus turun, dan depresiasi bat menjadi lebih cepat. Meskipun nilai bat tidak turun ke tahap stop trading, namun tetap turun dengan mantap. Bos, apakah kita tidak akan terus menjual bat Thailand? Dia Chowji bertanya. Feng Yu bersandar di kursinya dan menggoyangkan jarinya. Siap-siap. Ketika nilai tukar bat terhadap USD mencapai 27:1, kami akan membatalkan sebagian dari kontrak berjangka kami. Jika kita menutup kontrak berjangka kita sekarang, maka kita tidak akan mendapat banyak keuntungan. Jika harga bat naik, kami mungkin kehilangan semua uang kami. Berapa banyak kerugian yang telah kita alami sekarang? Lebih dari 200 juta. Bahkan jika kontrak berjangka posisi pendek, Feng Yu dan Kirilenko masih akan menderita kerugian besar. Kerugian mereka akan meningkat jika mereka terus membuang Thai baht sekarang. Jika Feng Yu menutup beberapa kontrak berjangkanya, dia dapat membangun portofolio kontrak berjangka posisi pendek yang signifikan ketika nilai baht Thailand pulih. Dia bahkan dapat menutup semua kontrak berjangkanya untuk sementara, tetapi pada saat ini, dia tidak dapat membuat keputusan ini. Baiklah, bos. Saya mengerti. He Zhaoji keluar untuk memberitahu pialang lain untuk memantau nilai tukar bat Thailand. Setelah tarif mencapai 27:1, mereka akan membatalkan kontrak. Miller, berapa bat yang jatuh? Soros memegang cerutu di tangan kanannya dan secangkir kopi di tangan lainnya. Sudah mencapai 26:7. Draken Miller menjawab, apa? Itu turun sangat sedikit. Soros mengerutkan kening. Sesuatu yang salah. Quantum Fund miliknya telah mengeluarkan sejumlah besar bat Thailand, dan Feng Yu juga telah meminjam sejumlah besar bat. Jika mereka membuang bat bersama-sama, tarifnya seharusnya lebih dari 27:1 sekarang. Mungkinkah rumor itu masih belum sampai ke bank dan perusahaan di Thailand itu? Mereka masih belum masuk ke mode panic selling. Soros juga memiliki orang-orang di bank Thailand. Merekalah yang mulai membuang Thai baht dan membeli USD. Dengan bank melakukan ini, banyak orang akan percaya berita palsu Soros. Sekarang, pasokan baht Thailand meningkat, dan permintaan USD semakin besar. Sejumlah besar bat Thailand dilepaskan ke pasar, dan mulai terdepresiasi. Tapi ini tidak cukup. Soros memperkirakan bat Thailand terdepresiasi lebih dari 35:1. Dia akan terus membuang bat Thailand sampai dia mencapai nilai tukar ini. Namun sangat disayangkan Soros tidak memiliki dana yang cukup di Thailand. Dia telah menggunakan sebagian besar dananya untuk membangun portofolio besar kontrak forex di Filipina, Indonesia, Malaysia, Singapura. Soros tahu ekonomi negara-negara ini saling terkait, dan begitu sistem keuangan Thailand runtuh, akan terjadi kekacauan. Ini akan menyebabkan reaksi berantai, dan pasar keuangan negara-negara ini akan mulai runtuh. Saat ini, Soros dan anak buahnya juga membangun portofolio mereka di Taiwan, Hong Kong, Korea Selatan, dan negara-negara lain di kawasan itu. Mereka memiliki nafsu makan yang besar, dan sejak mereka mulai bertindak, mereka harus memaksimalkan keuntungan mereka. Apakah Anda mengatakan Soros telah berjanji kepada Feng Yu untuk tidak menyerang Hong Kong? Dia hanya berjanji pada Feng Yu bahwa Quantum Fund tidak akan menyerang Hong Kong. Soros masih mengendalikan dana lindung nilai lainnya. Bos, ada satu hal lagi yang perlu saya laporkan. Bahwa Feng Yu tidak terus membuang bat Thailand. Sebagai gantinya,
Dia menutup sebagian dari kontrak berjangka posisi pendeknya untuk menghentikan kerugian. Soros terkejut. Mengapa dia membatalkan kontrak berjangka saat ini? Mengapa Feng Yu menutup kontraknya begitu cepat? Jika dia berhenti pada saat ini, dia tidak akan mengganti kerugiannya, dan bahkan mungkin mengalami lebih banyak kerugian. Apa yang dia pikirkan? Apakah kamu sudah tahu seberapa dekat dia? Soros bertanya. Berdasarkan perkiraan kami, dia seharusnya menutup lebih dari setengah kontrak berjangka posisi pendeknya. Lebih dari setengah. Apakah Feng Yu akan mundur? Mustahil. Dia telah berbicara dengan Feng Yu sebelumnya. Feng Yu sangat yakin mereka akan memenangkan pertempuran ini. Penarikan sekarang mungkin tidak memulihkan kerugian yang dia alami. Bahkan jika dia berhasil memulihkan kerugiannya, dia akan menyia-nyiakan 2 bulan terakhir. Soros segera memanggil Feng Yu. Dia perlu tahu apa yang dipikirkan Feng Yu. Jika Feng Yu akan mundur, dia setidaknya harus memberitahu Soros terlebih dahulu. Apa yang dilakukan Feng Yu tidak benar. Tapi Feng Yu telah mematikan teleponnya. Soros menelepon lagi. Telepon masih mati. Apa yang terjadi? Mengapa telepon Feng Yu mati? Tidakkah mereka setuju untuk tetap membuka jalur mereka? Soros menelepon nomor kantor yang diberikan oleh Feng Yu dan diberitahu bahwa Feng Yu tidak ada. Soros berpikir sejenak. Dia masih ingat nomor ponsel Kirilenko di Hong Kong. Setelah dia menemukan nomornya, dia menelepon. Kali ini, garis berhasil. Feng, Soros memanggilku. Kirilenko melihat ponselnya di atas meja. Dia tidak tahu apakah dia harus menjawabnya. Kakaki, kamu mabuk sekarang. Ingat, tidak peduli apa yang dia katakan, setujui saja. Kata Feng Yu. Apa aku harus setuju dengannya? Bagaimana jika dia menanyaiku nanti? Bukankah aku bilang kamu mabuk? Anda akan melupakan apa yang dia katakan saat Anda sadar. Feng Yu menjawab. Kirilenko, halo. Apakah ini Tuan Kirilenko? Saya penerjemah Pak Soros. Ini aku. Apa itu? Dia ingin minum denganku. Kirilenko berpura-pura mabuk dan bergumam di telepon. Penerjemah, di sisi lain, bahkan tidak tahu bagaimana menerjemahkan. Kirilenko, Tuan Soros, menanyakan apakah Anda dapat menghubungi Tuan Feng. Bisakah Anda meminta Tuan Feng untuk memanggil Tuan Soros sekarang? Oke, aku akan memanggilnya sekarang. Sebelum penerjemah dapat melanjutkan, dia menyadari pihak lain telah menutup telepon. Penerjemah hanya bisa memberitahu Soros bahwa Kirilenko sepertinya mabuk. Soros sangat marah. Apa yang sedang terjadi? Mereka pasti melakukan ini dengan sengaja. Orang-orang ini tidak bisa dipercaya. Kami telah sepakat untuk bekerja sama, dan Anda semua mundur begitu tiba-tiba. Bagaimana dengan kita? Soros hanya bisa berharap bahwa ini adalah kecelakaan, dan Feng Yu akan segera memanggilnya. Tetapi sampai pasar tutup, dia masih belum menerima panggilan Feng Yu. Dia mencoba menelepon lagi, tetapi telepon Feng Yu masih mati. Ponsel Kirilenko juga dimatikan. Feng, apakah kita akan berselisih dengan Soros secepat ini? Kirilenko sedikit khawatir. Tidak apa-apa. Aku hanya akan mencari alasan, dan semuanya akan baik-baik saja. Feng Yu dengan santai menjawab. Pada saat kritis ini, selama dia tidak berselisih dengan Soros, Soros tidak akan berani melakukan apapun padanya. Bab 904 ponsel saya kehabisan baterai lagi, bos. Tarifnya turun menjadi 27/1. Apakah kita menutup kontrak berjangka kita? Dia Zhaoji bertanya. Batalkan semua kontrak berjangka kita. Jangan simpan apapun. Meskipun He Zhaoji terkejut dengan keputusan Feng Yu, dia segera memberikan perintah kepada yang lain untuk menutup semua kontrak berjangka posisi pendek mereka. Mereka telah membeli kontrak berjangka pada 24/1. Dengan leverage mereka, pengembalian mereka berlipat ganda.
Mereka bisa mendapatkan kontrak berjangka posisi pendek senilai 10 miliar USD hanya dengan 1 miliar dolar Amerika Serikat, dan keuntungan mereka dari kontrak ini lebih dari 1 miliar dolar Amerika Serikat. Tentu saja, mereka merugi karena membuang bat Thailand dan sahamnya. Uang yang mereka kumpulkan terutama dari pinjaman, dan bunga bulanannya tidak sedikit. Kirilenko sekarang belajar sesuatu yang baru dari Fu Guangwei. Mahjong. Ketika bawahannya datang untuk memberitahu dia tentang berita terbaru, dia menjadi bersemangat dan mendorong ubinnya ke bawah. Saya menang. Fu Guangwei melihat ke atas. Kakaki, tanganmu bukan tangan pemenang. Anda memiliki 3 set ubin 3 dan 1 ubin. Ini dianggap sebagai kemenangan palsu, dan Anda harus membayar kami untuk menggandakannya. Saya akan membayar. Berapa harganya? Kirilenko bertanya. Setengah dari kontrak berjangka posisi pendek saham mereka dibatalkan, dan semua kontrak berjangka forex mereka ditutup. Kali ini, dia telah menghasilkan hampir 1 miliar dolar Amerika Serikat, dan dia tidak keberatan kehilangan permainan mahjong ini. Kakaki, apa yang terjadi? Mengapa kamu begitu bahagia? Fu Guangwei bertanya. Tidak ada apa-apa. Ayo pergi minum di siang hari. Aku akan mengobati. Kirilenko sangat gembira. Fang Yu terkesan dengan Fu Guangwei. Ada kendala bahasa di antara keduanya, dan bahasa Mandarin Kirilenko yang patah-patah tidak mungkin dimengerti. Tapi Fu Guangwei dan Kirilenko masih bisa menjadi teman dekat dan bahkan bisa mengajari yang terakhir cara bermain mahjong. Bos, pihak itu tidak hanya membatalkan kontrak berjangka saham mereka. Mereka bahkan telah membatalkan semua kontrak berjangka forex mereka. Draken Miller memasuki kantor Soros. Apa? Mereka telah membatalkan kontrak berjangka forex mereka. Soros terkejut. Mengapa Feng Yu melakukan ini? Apakah dia akan menarik diri? Soros telah menunggu telepon Feng Yu tadi malam. Tetapi setelah lebih dari 10 jam, Feng Yu masih belum menelepon. Bahkan jika ponsel Feng Yu kehabisan baterai kemarin, ponselnya seharusnya sudah terisi penuh sekarang. Bahkan jika teleponnya tidak diisi, dia juga dapat menggunakan telepon seseorang untuk menelepon. Mungkinkah Kirilenko tidak menyampaikan pesan itu kepada Feng Yu, atau sesuatu terjadi padanya? Tidak. Aku harus menelepon Feng Yu sekarang untuk menanyakan apa yang dia lakukan. Bos, seseorang sedang membangun portofolio berjangka forex di Malaysia, Singapura, dan banyak negara lainnya. Seseorang datang ke kantor untuk memberitahu Soros. Hah? Apakah ini berarti Feng Yu tidak mundur dari operasi ini? Jika tidak, mengapa dia membangun portofolio di negara lain? Tapi Feng Yu telah menjual semua bat Thailand miliknya. Tunggu. Apakah Feng Yu berpikir untuk mengambil keuntungan dengan mengikuti di belakang kita? Kami membuang mata uang Asia Tenggara dalam jumlah besar untuk menekan nilai tukar. Harga yang kami bayarkan sangat signifikan. Feng Yu ini akan membuang sejumlah kecil mata uang untuk meminimalkan kerugiannya, dan setelah kita berhasil menurunkan nilai tukar, dia akan mendapat untung dari sana. Pada akhirnya, keuntungannya mungkin lebih dari kita. Kita semua telah sepakat untuk bekerja sama, dan apa yang Anda lakukan tidak benar. Ini seperti kami berdua akan memancing bersama. Pada akhirnya, saya membeli umpan, perahu, dan membuang energi saya untuk mendayung perahu, dan Anda hanya melemparkan jaring besar dan menangkap semua ikan untuk diri sendiri. Setelah semua kontrak berjangka ditutup, telepon Feng Yu berdering ketika dia bersantai dengan secangkir teh. Oh, itu Soros yang menelepon. Feng Yu tahu mengapa Soros menelepon bahkan tanpa menjawab telepon. Tapi dia sudah memikirkan alasan. Hai, George, apakah kamu sudah makan? Soros, apakah semua orang Cina saling menyapa dengan menanyakan apakah mereka sudah makan? Feng, saya pikir Anda harus tahu alasan mengapa saya memanggil Anda. Saya telah menelepon Anda kemarin, tetapi orang-orang di kantor Anda mengatakan bahwa Anda tidak ada dan telepon Anda dimatikan.
Saya meminta Tuan Kirilenko untuk menghubungi Anda, tetapi mengapa Anda tidak menelepon saya? Nada suara Soros kesal. Ah, ponselku mati kemarin, dan aku tidak membawa baterai cadangan. Kirilenko memberitahuku nanti, tapi sudah terlambat untuk meneleponmu. Feng Yu penuh dengan alasan. Soros tahu Feng Yu tidak mengatakan yang sebenarnya. Terlambat untuk menelepon saya. Ini bukan masalah bercanda, dan aku akan menjawab teleponmu meskipun lewat tengah malam. Masalah ini melibatkan lebih dari beberapa miliar USD. Bahkan jika sudah terlambat kemarin, mengapa kamu tidak meneleponku pagi ini? Soros bahkan tidak perlu menanyai Feng Yu dan bisa menebak jawabannya. Terlalu sibuk dan melupakannya. Sibuk membuat anak buahmu membatalkan semua kontrak berjangka. Feng, mengapa Anda membatalkan semua saham dan kontrak berjangka forex Anda? Soros bertanya langsung. Saya menemui beberapa masalah dan membutuhkan uang. Anda harus tahu bahwa saya masih memiliki banyak bisnis lain. Saya tidak seperti Anda, di mana Anda hanya melakukan investasi. Masalah apa yang Anda hadapi untuk membiarkan Anda membatalkan semua kontrak berjangka Anda? Soros menekan amarahnya dan bertanya. Ini bohong. Bahkan jika Anda membutuhkan uang, apakah Anda harus menutup semua kontrak berjangka Anda? Bisnis fisik dan investasi keuangan berbeda. 1 miliar USD mungkin tidak berarti apa-apa dalam investasi keuangan, tetapi bisnis fisik 1 miliar dolar Amerika Serikat akan menjadi mega MNC di negara manapun. Semua kontrak saya. Siapa yang memberitahumu ini? Saya hanya menutup sebagian kecil sekarang. Feng Yu pura-pura tidak tahu. Hah, hanya sebagian kecil. Apakah itu berarti informasi kami salah? Seharusnya tidak. Selain Feng Yu dan Kirilenko, siapa lagi yang akan berurusan dengan jumlah yang begitu signifikan? Tunggu. Feng Yu berkata dia hanya menutup sebagian kecil. Bagaimana dengan dana Kirilenko, yang dikelola Feng Yu? Juga, Feng Yu mengatakan dia hanya menutup sebagian kecil dari kontraknya sekarang. Dia seharusnya menutup semuanya sebelum perdagangan hari ini berakhir. Feng Yu ini sedang bermain dengan kata-kata. Soros sangat marah dan merasa Feng Yu mengajaknya jalan-jalan. Feng, kamu telah menutup semua kontrak berjangka Kirilenko, kan? Feng, kami telah sepakat untuk bekerja sama. Bagaimana kita akan bekerja sama di masa depan dengan apa yang telah Anda lakukan? Feng Yu mengangkat alisnya. Apa sekarang? Apakah Anda ingin jatuh dengan saya? Kamu masih berani membicarakan kesepakatan kita? Feng Yu mencibir. Kami memiliki kesepakatan bahwa Anda semua tidak dapat menyerang Hong Kong. Tetapi saya menemukan bahwa seseorang telah membangun portofolio kontrak masa depan mata uang Hong Kong. Jika bukan karena Profesor Liang, Feng Yu masih akan berada dalam kegelapan. Feng Yu berpikir bahwa Soros dan anak buahnya hanya akan bertindak setelah Hong Kong kembali. Tapi siapa tahu mereka sudah mulai melakukan persiapan sekarang. Soros berpikir tidak ada yang akan mengetahui apa yang dia lakukan. Tetapi dengan Superman Lee dan Fu Rongqi di sekitarnya, tidak ada yang bisa lepas dari pandangan mereka di Hong Kong. Meskipun Soros telah membagi dananya untuk membangun portofolionya secara perlahan, jumlah totalnya dapat dengan mudah dilacak. Feng, percayalah padaku. Itu bukan saya. Bukan kamu. Siapa yang akan percaya kebohonganmu? Ah, maaf, baterai ponselku habis lagi. Feng Yu menutup teleponnya. Dia sangat percaya bahwa Soros akan menghubunginya lagi setelah dia menderita kekalahan. Soros tidak ingin Feng Yu mengganggu rencananya. Bab 905 Pembalasan Thailand, Kakaki, ku dengar kau telah belajar cara bermain mahjong. Feng Yu tertawa. Hahaha. Iya, pertandingan nasional Tiongkok sangat menghibur. Kirilenko tertawa. Kemarin, keberuntungan Kirilenko sangat bagus dan menang dalam permainan mahjong. Setelah membatalkan kontrak masa depannya, dia telah memulihkan kerugiannya, bunga yang timbul, dan bahkan mendapat untung kecil.
Apakah kamu tertarik untuk memainkan beberapa putaran mahjong hari ini? Feng Yu akhirnya memiliki waktu luang dan ingin bersantai sebentar. Tentu. Tapi Anda harus berhati-hati. Saudara-saudara keluarga Fu telah memanggil dewa penjudi saya kemarin. Kirilenko memandang Feng Yu. Matanya penuh percaya diri. Hahaha, dewa penjudi. Saya ingin bermain dengan dewa. Feng, berapa lama istirahat kita? Kirilenko bertanya selama pertandingan. Kami akan menunggu sampai bat Thailand kembali ke 25-1, dan kami akan memasuki pasar lagi. Sekarang, kami akan membangun kontrak berjangka posisi pendek forex kami di negara lain. Kenapa kamu bertanya? Kamu sibuk? Iya. Peralatan baru sudah terpasang sepenuhnya di pabrik elektronik kami, dan saya harus kembali untuk mengawasinya. Kirilenko tahu dia tidak bisa melakukan apa-apa di sini karena dia tidak tahu tentang perdagangan finansial. Daripada khawatir dan tidak berdaya di sini, Kirilenko lebih suka melakukan hal lain di Rusia. Semakin awal pabrik elektronik mereka buka, semakin cepat pula ponsel mereka memasuki pasar. Feng Yu telah memberitahu Kirilenko bahwa model ponsel terbaru telah berhasil dikembangkan. Yang perlu mereka lakukan adalah memulai produksi dan meluncurkannya. Oke, saya berjanji bahwa setelah Juli, Anda akan melihat keuntungan yang tinggi setiap bulannya. Hahaha, kalau begitu aku tidak perlu melakukan apapun selama sisa hidupku dan masih belum selesai menghabiskan uangku. Kirilenko tertawa. Feng Yu berpikir sejenak dan berkata, "Iya. Jika Anda dapat menjual semua saham dari investasi Anda, saham perusahaan pertambangan, saham pabrik, perusahaan perdagangan Anda, dan saham Anda di perusahaan perangkat lunak, Anda dapat menghabiskan sisa hidup Anda dengan menghabiskan uang." Bahkan jika keuntungan Kirilenko selama krisis keuangan ini tidak setinggi Feng Yu, tetapi Feng Yu dapat menjamin bahwa keuntungan Kirilenko setidaknya akan lebih dari 2 miliar dolar Amerika Serikat selama 1 tahun mendatang. Jika Kirilenko menjual semua asetnya, dia seharusnya memiliki lebih dari 6 miliar dolar Amerika Serikat. Bahkan jika dia tidak melakukan apa-apa dan menyimpan semua uangnya di bank, bunga tahunan dari bank akan lebih dari apa yang akan diperoleh banyak orang dalam hidup mereka. Cukup bagi Kirilenko untuk menghabiskan sisa hidupnya. Bahkan jika Kirilenko mulai menggunakan narkoba, uang yang dia miliki dapat membeli lebih banyak obat daripada yang bisa dia konsumsi. Kecuali Kirilenko kecanduan judi, dia tidak akan menghabiskan uangnya. Mereka mengobrol sambil bermain mahjong, dan Feng Yu menjadi penerjemah untuk Kirilenko di meja. Di timur Laut Cina, ada pepatah. Orang-orang yang memulai taruhan selalu yang kalah. Setelah beberapa putaran, Feng Yu adalah satu-satunya pemain yang kalah. Tapi Feng Yu masih ceria. Uang yang hilang di meja mahjong bukanlah apa-apa baginya. Dia hanya ingin menghabiskan waktu dan bersantai dan tidak akan seserius ayahnya. Ayahnya memperlakukan mahjong dengan serius bahkan ketika taruhannya 1 hingga 2 RMB. Di malam hari, ini adalah sesi minum lainnya. Kali ini Feng Yu tidak kabur. Dia menemani saudara Qi untuk minum dan mabuk. Tentu saja, Kirilenko masih minum lebih banyak daripada Feng Yu. Bank sentral telah mengumumkan bahwa perusahaan dana tertentu akan dilarang mendapatkan pinjaman dalam bat. Pemerintah akan mengambil 5 miliar dolar Amerika Serikat dari cadangan devisa untuk menstabilkan bat Thailand. Pemerintah Thailand bertekad untuk membiarkan para spekulan internasional itu kehilangan semua uang mereka. Bank sentral telah memperkenalkan langkah-langkah baru. Tarif semalam untuk pinjaman luar negeri akan ditingkatkan dari 10% menjadi 100%. Feng Yu sedang membaca tentang berita Thailand di media Hong Kong dan tersenyum. Pemerintah Thailand akhirnya membalas. Nilai tukar untuk bat Thailand telah jatuh ke 27/1. Jika suku bunga terus turun, ekonomi Thailand akan runtuh, mulai dari pasar keuangan. Pasar saham dan pasar properti mereka juga akan ambruk.
membatasi beberapa perusahaan dana untuk mengambil pinjaman dalam BAT, menghentikan bank dari meminjamkan BAT ke Soros. Tapi pemerintah Thailand hanya bisa membatasi bank lokal mereka dan bukan bank luar negeri. Ada lebih dari 50 bank luar negeri, dan hanya 15 di antaranya yang langsung berada di bawah Bank Sentral Thailand. Meski hal ini akan berdampak pada Soros dan anak buahnya, namun dampaknya tidak terlalu parah. Ini adalah dua tindakan lain yang akan mempengaruhi Soros. Cadangan devisa sebesar 5 miliar USD akan menaikkan nilai tukar BAT Thailand, dan Soros dan gengnya akan merugi. Jika mereka ingin terus menekan BAT Thailand, mereka perlu menggunakan lebih banyak dana. Uang yang mereka miliki sekarang tidak cukup untuk mengganggu pasar. Pada awal operasi, pemerintah Thailand telah mengambil 2 miliar dolar Amerika Serikat dari cadangan devisa mereka. Jika Feng Yu tidak masuk pada saat itu, Soros dan anak buahnya akan menderita kerugian yang signifikan. Bahkan setelah Feng Yu bergabung dengan mereka, Soros dan anak buahnya telah menderita beberapa kerugian, tetapi kerugian tersebut masih dalam kisaran penerimaan mereka. Langkah terakhir yang diberlakukan oleh Bank Sentral telah meningkatkan suku bunga overnight luar negeri sebanyak 10 kali lipat. Ini bukan langkah biasa, dan secara eksplisit dipaksakan untuk menargetkan dana kuantum Soros. Ini akan mencegahnya membuang BAT Thailand segera setelah mendapatkan pinjaman. Tingkat bunga 10% telah meningkat menjadi 100%. Ini akan meningkatkan biaya Soros untuk menekan BAT. Tapi Feng Yu merasa ini tidak cukup. Tingkat 100% tidak cukup. Jika dia adalah pemerintah Thailand, dia akan menaikkan tarif semalam menjadi 1000%, atau bahkan 2000%. Ini akan mencegah Soros meminjam BAT Thailand untuk dibuang. Bahkan jika dia bisa meminjam, dia juga tidak akan membayar bunganya. Feng Yu ingat bahwa dalam kehidupan sebelumnya, tarif semalam telah meningkat menjadi lebih dari 1000%. Tapi dia tidak ingat persis berapa banyak itu meningkat. Kok sekarang baru 100%? Ini tidak akan menghentikan Soros. Pemerintah Thailand tidak tahu tentang keserakahan Soros. Soros telah membangun kontrak berjangka forex jangka panjang senilai 15 miliar USD jauh lebih awal dan telah memanfaatkan lembaga keuangan untuk meningkatkan leverage-nya. Dia telah menggunakan sebagian besar dananya untuk menekan mata uang Thailand. Bos, Thailand telah memberlakukan serangkaian tindakan, dan semuanya menargetkan kita. Draken Miller melaporkan, saya telah menunggu mereka untuk bertindak. Sebelumnya, ketika kami menekan BAT, pemerintah Thailand menggunakan cadangan devisanya untuk menariknya kembali. Saat itu, kami tidak menerima informasi tepat waktu. Sekarang, mereka menggunakan lebih banyak cadangan mereka. Namun kali ini, rumor yang kami sebarkan akan menambah jumlah spekulan. Pemerintah Thailand tidak akan berdaya melawan kami. Soros menjawab dengan percaya diri. Tapi kali ini, tanpa Feng Yu dan anak buahnya ambil bagian, apakah dana kita cukup? Draken Miller sedikit khawatir. Bagaimanapun, dana mereka terdiversifikasi untuk membangun portofolio kontrak masa depan di banyak negara Asia Tenggara lainnya. Meskipun mereka menggunakan leverage dan proporsi deposit tidak tinggi, tetapi jumlah total yang digunakan sangat tinggi. Mereka telah membangun portofolio senilai lebih dari 1 miliar dolar Amerika Serikat di masing-masing negara yang ditargetkan Soros, dan dana yang digunakan lebih dari 500 juta dolar Amerika Serikat. Rencana awal kami tidak memasukkan Feng Yu, dan tidak masalah apakah dia ikut serta di dalamnya. Beritahu yang lain bahwa karena tarif semalam telah meningkat, maka kami akan meningkatkan durasi pinjaman dan terus membuang BAT Thailand. Bersambung, terima kasih telah menyaksikan dan mendukung channel ini.